Lempar ke kiri. Kenji dong jawab, boleh dong. Waduh. Benar, jadi awal ya emang Jadi itu pasti akan juga dipelajari. Lagi di UDM ya kita belajar kedua-duanya, kita juga sama-sama sepakat. Sepakat. Oke, sepakat. Kita lanjut. Selamat datang di BD Talk. Halo Xonity, welcome back to Real Talk, di mana opini lu boleh beda, boleh berisik, dan boleh jujur. Di kesempatan kali ini kita bakal ngomongin nih hal-hal yang relate sama anak-anak kampus, khususnya di bagian kuliah, pertemanan, sampai ke relationship juga kita hari ini bakal bahas. Tanpa lama-lama lagi kita langsung aja mulai. Tapi sebelum kita mulai diskusinya, kita udah lihat nih di samping kanan kiri aku udah ada 2 tim, dan aku mau kalian perkenalkan nama sama jurusan kalian dulu, boleh? Mulai dari yang di kanan aku nih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lovina Kristi. Aku merupakan mahasiswi manajemen semester 4. Dan di sini aku ditemani sama 2 rekan aku. Boleh dong kenalan? Oke, halo semuanya, kenalin nama gue Niko Denus Sanjaya, mahasiswa aktif program studi ilmu komunikasi semester 4. halo semuanya, gue Rizky Noel, merupakan mahasiswa program studi bisnis digital semester 4. Boleh lanjut ke tim yang sebelah kiri aku. Halo, gue Nicholas Vincent, gue mahasiswa aktif dari program studi manajemen. Halo semua, perkenalkan nama aku Lovina Kristi dari Teknologi dan Komunikasi semester 4. Halo semua, kenalin gue Vicky Nicholas Putra dari Teknologi Bisnis Digital semester 2. Oke, kita udah kenalan sama semuanya. Jadi kita bakal ada debat session yang kecil-kecilan dikit. Nanti per tim akan dapat giliran bicara selama 30 detik ya. Udah pada paham ya? Nanti aku pas tanya, aku akan tunjuk orangnya siapa nih yang kira-kira aku mau kalian jawab. Kalau misalnya ada mau penambahan dari teman-temannya, dari rekan timnya, boleh langsung ditambahin aja. Pokoknya aku bakal bantu kalian biar debat ini berjalan dengan lancar ya, teman-teman. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan pertama nih. Kuliah mahal tapi materi bisa dicari di internet. Menurut kalian itu masih worth it atau enggak? Oke, aku mau yang jawab. Tim di kiri aku dulu. Aku mau Kenji yang jawab. Boleh nih Kenji jawab dong, worth it enggak menurut Kenji? Oke, jadi apa tadi? Kuliah mahal tapi materi bisa dicari. Benar. Jadi masih worth it enggak kuliah? Menurut aku sih worth it. Kenapa tuh? Karena di kuliah itu kita nggak cuma cari ilmu, tapi kita cari namanya relasi dan koneksi. Berkoneksi bisa kita dapetin di area kampus. Kita bisa aja jadi bareng sama teman kampus, kita bisa dapat pengalaman teman kampus. Itu hanya bisa pengalaman itu yang hanya bisa kita dapetin di area kampus. Kita ada yang bisa bagi kita. Sudah? Oke, gimana nih respon tim kanan? Ada yang mau langsung respon? Dari aku sih setuju aja ya, karena kan kita lahir kan di zaman era modern nih seperti sekarang ini, dan banyak institusi dan juga pemerintahan ataupun universitas pastinya itu memakai internet itu sebagai akses untuk memudahkan proses belajar. Dan banyak juga jurusan-jurusan lain kan yang harus pakai internet juga. Jadi menurut aku setuju aja, karena kan kuliah itu kan sebenarnya untuk bagaimana kita tahu cara mengelola informasi kan. Sedangkan kalau misalnya kita cari materi terima mentah-mentah kan ya tetap gak worth it gitu. Jadi menurut aku kuliah mahal tapi tetap dicari materinya ya worth it aja. Oke, aku lihat di sini semuanya worth it aja ya. Apa ada yang berbeda nggak nih pendapatnya? Kayak nggak apa-apa deh, nggak kuliah bisa cari kok di internet gitu. Setuju nggak semua? Setuju aja ya. Oke, kita sepakat di opini pertama. Kita langsung ke pertanyaan yang kedua. Pendidikan sekarang lebih ngajar nilai daripada skill. Menurut kalian bener nggak? Pendidikan sekarang itu lebih ngajarin nilai daripada skill. Karena tadi udah dari tim kiri, aku mau dari tim kanan. Aku mau Niko yang jawab dong. Oke, kalau misalnya opini bagian skill adalah menurut aku itu sih banget. Jadi
diseimbangkan gimana seorang mahasiswa itu bisa dapat skill yang baik, skill yang siap terjun ke industri, tapi juga dia punya nilai ini konteksnya banyak ya, umum ya. Benar-benar. Nilai-nilai yang kehidupan contohnya yang lebih ke etika moral, lebih ke mahasiswa. Oke, tolong direspon tim kanan. Ini Niko juga namanya. Aku mau Niko lagi yang bales. Oke. Jadi menurut aku ya, aku juga setuju sih, kayak kita seimbang lah dari nilai sama skill. Soalnya kita juga di sini juga didukung buat pelajarin skill-skill baru, mulai dari kayak ada seminar, ada pelatihan, pokoknya banyak deh. Jadi kita nggak cuma belajar soal nilai-nilai doang. Jadi semuanya harus seimbang sih dari nilai sama skillnya, gitu sih. Tapi kalau menurut kamu lebih penting nilai apa skill? Sama-sama penting sih dua-duanya. Kan kalau dari menurut aku, kalau nilai itu kan kemampuan bagaimana kita dapat mengelola informasi yang kita ketahuin kan. Misalkan skill bagaimana kita aplikasinya. Jadi nggak bisa ngasih imbang gitu di antara keduanya. Berarti harus ada dua-duanya nih. Betul. Kalau menurut Niko satu lagi nilai apa skill? Sama sih, saling melengkapi, nggak bisa dipisahkan. Oke, berarti dua-dua tim setuju nilai dan skill itu harus ada berbarengan ya. Baik. Oke, sepakat. Oke, opini yang ketiga, jabatan organisasi beneran berdampak atau cuman buat CV? Nah, kan kita semua anak organisasi ya di sini ya. Betul. Jadi, menurut kalian dengan kalian masuk organisasi ini berdampak beneran gak sih atau cuman buat CV aja? Aku mau Velia yang jawab, boleh deh. Kalau menurut aku, jabatan di organisasi itu sebenarnya berdampak juga. Selain buat CV, jabatan ini bisa berdampak ke gimana cara kita mikir, gimana cara kita problem solving, gimana cara kita nyari solusi dari sebuah masalah. Itu berdampak banget dari organisasi. Jadi nggak cuma buat CV aja. Kita bisa ngelatih EQ juga di sana, gimana cara kita bergaul, gimana cara kita bersosialisasikan program, itu bisa dilatih dari organisasi. Benar. Oke, kita lempar ke kanan. Waduh, lagi diskusi nih. Sudah siapkah menjawab? Oke, Yoel boleh jawab. Sebenarnya itu tergantung masing-masing orang sih. Ada beberapa orang yang memang ikut organisasi buat menghias CV aja ya, tapi nggak melakukan kontribusi yang banyak di organisasi tersebut. Nah, kalau aku sendiri sih beberapa kali dapat banyak hal dari organisasi tersebut. Contohnya dari Exodus kan aku dapat pengalaman seperti jadi MC, jadi moderator dan segala macam. Nah, jadi selain menghias CV juga dapat berdampak buat kerja nyata di kedepannya gitu. Jadi gak cuma di organisasi aja, nanti kedepannya di pekerjaan aku bisa ngelakuin problem solving yang baik. Oke. Aduh, dari tadi aku lihat kalian nggak ada kontra satu sama lain ya, kayak sepakat terus nih. Jadi kalian sepakat kalau misalnya organisasi itu beneran berdampak gitu di kehidupan kuliah, nggak cuma buat ngehias CV aja. Ya, sepakat. Sepakat. Oke, sepakat. Kita lanjut lagi. Oke, ini pertanyaan yang menarik nih. Magang unpaid menurut kalian itu masuk ke pengalaman atau itu sebenarnya eksploitasi aja sih? Jadi kalian kerja tapi nggak dibayar, gitu. Tadi udah dari tim kiri, aku mau dari tim kanan. Siapa lagi nih yang jawab? Kamu boleh deh, gitu. Apa ada yang sudah pernah magang nggak di sini? Aku sih belum. Belum. Tapi menurut kamu gimana nih? Boleh dong. Kalau menurut aku sih magang kayak gitu, kalau misalkan kita tuh dapat pengalaman, terus juga kita masih dimentorin, terus habis itu kita dapat experience baru, itu menurut aku sih pengalaman ya. Oke. Misalkan magang unpaid. Tapi kalau misalkan kita tuh udah kerja banyak, terus misalkan udah kontribusinya tuh berat banget, tapi nggak dapat penghargaan yang layak, itu sih eksploitasi. Oke, jadi kamu nggak apa-apa nih bolak-balik kantor mengerjakan pekerjaan kamu dan unpaid. Nggak mau sih sebenarnya. Oh, oke, kita coba lempar dulu ke kiri, pendapatnya gimana nih? Oke, tadi magang tapi unpaid. Unpaid. Oke, sebenarnya kalau bisa kalian daftar magang, unpaid atau dibayar itu kan udah dari awal, gitu. Jadi itu bukan eksploitasi, itu persetujuan kita. Kan udah dikasih tahu dari awal, kita daftar itu bakal dibayar atau enggak. Gitu. Jadi itu bukan masuk ke eksploitasi. Oh, jadi menurut Kenji karena persetujuan ya, udah dari awal jadi nggak termasuk eksploitasi. Oke, tapi kalau Kenji mau nggak magang unpaid? Enggak mau. Oh, nggak mau.
Oke, berarti dua-duanya nggak mau nih. Tadi kan kamu bilang kamu nggak mau gitu. Ini juga nggak mau. Berarti aku bisa simpulin magang unpaid itu nggak termasuk eksploitasi asal ada persetujuan. Bener? Betul? Oke, betul. Sepakat lagi ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Semoga kita ada lihat kontra ya nanti ya. Oke, kita lanjut. Kuliah nggak menjamin masa depan sama sekali. Setuju atau enggak? Wah, ini bagus nih pertanyaan nih. Menurut kalian kuliah itu nggak menjamin masa depan sama sekali? Kata-katanya seperti itu. Setuju atau tidak? Tadi kanan sudah, sekarang kiri. Siapa nih? Niko lagi, boleh dong? Pertanyaan cukup tricky ya, soalnya ada kata sama sekali di sana. Benar. Bagi aku kalau sama sekali sih enggak juga. Soalnya kalau bagi orang yang kuliah itu tergantung mereka juga kan. Mereka ini mau kelola apa yang mereka dapat di kuliah itu dengan baik atau enggak gitu. Maksudnya kalau kalian cuma datang kuliah pulang kagak dengar apa-apa, itu kan juga percuma aja. Jadi sebenarnya kuliah ini lebih ke orangnya sih. Dia pingin jadikan apa yang dia dapat di kuliah ini sebagai bekal buat di masa depan atau enggak gitu. Oke. Niko boleh jawab lagi. Aku suka nih Niko dan Niko. Oke, setuju. Jadi sama sekali ini tricky ya, luar biasa. Benar. Jadi kalau ngomong sama sekali tentu tidak setuju. Karena bagaimanapun sekecil apapun pasti ada faktor daripada perkuliahan yang membantu kita di masa depan. Oke. Walaupun even if ada yang bilang, oke, kalau kuliah itu nggak menjamin loh kamu bakal sukses di masa depan. Benar. Betul. Tapi kalau ngomongin sama sekali tidak menjamin, enggak. Karena pasti ada progresifnya, pasti ada bagiannya yang kembali lagi ya, tadi setuju juga bahwa setiap mahasiswa punya pilihan nih. Aku mau jadi mahasiswa yang aktif atau mau jadi mahasiswa yang pasif. Aku mau masa depan aku terjamin atau aku ya udah asal kuliah aja. Oke, jadi kalau misalnya menurut Niko, walaupun kalau mahasiswanya pasif, tetap kalau kuliah bisa nih masa depannya terjamin gitu. Kalau ngomongin sama sekali, itu aku nggak setuju. Nggak setuju. Kalau dibilang jamin sepenuhnya juga nggak setuju. Oh, jadi Jadi tergantung. orang. Dari tadi jawabannya tergantung ya. Ini juga tergantung nggak apa-apa. Kita cari pertanyaan sampai dua tim ini kita buat kontra ya. Lanjut lagi. Oke, kita lanjut ke bandingin diri sendiri sama orang lain. Menurut kalian itu motivasi atau toksik sih? Jadi membandingin diri kalian terus-terusan sama orang lain, menurut kalian itu adalah sebuah motivasi atau toksik? Boleh dijawab dari tim kiri. Aku mau Velia yang jawab. Bandinginnya gimana dulu? Kalau misalnya bandinginnya dalam konteks kayak insecure terus-terusan kayak gitu, jujur itu kalau misalnya terus-terusan itu toxic. Tapi kalau misalnya bandingin dalam konteks kayak kalau dia bisa kenapa gue nggak bisa, itu bisa jadi motivasi. Tapi kalau misalnya balik lagi ke bandingin insecure terus malah bikin down, itu malah merugikan diri sendiri sih. Oke, berarti menurut Velia tergantung konteks perbandingannya apa ya. Oke, kita coba lempar dulu ke kanan nih. Yoel dong jawab, aku mau dengar jawaban Yoel. Oke, boleh. Jadi ini balik lagi sendiri orang masing-masing. Oke. Setiap orang berbeda ya. Oke. Kalau misalkan dia bandingin diri dia sama orang lain, itu nggak seimbang menurutku. Karena yang dibandingin itu behind the scene orang tersebut sama highlight orang lain. Jadi itu nggak seimbang. Oke. Tapi kalau misalnya aku bilang kalian konteks perbandingannya itu ngelihatnya orang lain terus yang menjadi standar perbandingan kalian, menurut kalian itu motivasi atau toksik? Aku mau tim kiri respon lagi. Kalau itu sih jujur bisa jadi motivasi. Bisa jadi motivasi. Oke, kalau tim kanan apa nih? Kalau berlebihan menurutku sih toxic ya. Oke, satu motivasi, satu toxic. Oke, kita dapat satu kontra nih di sini. Nah, kalau misalnya perbandingan yang tadi aku bilang kan kalian terus-terusan ngelihat orang lain sebagai standar standar perbandingan kalian. Nah, kalau misalnya terus-terus menurut kalian pencapaian dia kalau kalian bandingin sama kalian terus, menurut kalian itu bisa jadi toxic gak? Atau akan selalu menjadi motivasi? Tadi yang jawab motivasi ini ya? Ya, menurut kamu gimana? Balik lagi ke orangnya sih. Oke, nggak apa-apa. Kalau misalnya memang pola pikirnya yang kayak tadi, yang kalau dia bisa kenapa gua nggak bisa, itu bisa jadi motivasi. Benar. Balik lagi ke yang kayak tadi, kalau misalnya dibandingin terus malah jadi bikin kayak aduh dia bisa tapi gua masih gini-gini aja, itu bakal jadi toxic. Oke, kalau yang menurut toxic, menurut kalian yang tadi aku bilang itu bisa jadi pedang bermata dua nggak?
Bisa jadi banget, karena yang kita lihat kadang cuma hasil dari orang tersebut, gimana mereka berhasil, tapi kita nggak lihat prosesnya. Kalau kita lihat prosesnya itu bisa jadi inspiratif. Sebaliknya kalau misalkan kita lihat hasilnya aja, itu bisa bikin kita insecure. Gitu sih. Oke. Untung opini kali ini lumayan seru ya, perbedaan pendapatnya. Oke, kita lanjut. Orang yang flexing di sosmed, branding atau cari validasi, inspiratif atau bikin insecure. Oke, tadi udah dari tim kiri, sekarang tim kanan. Aku mau kamu yang jawab, boleh Vina? Oke, terima kasih. Saya bagus ya. Iya. Tadi flexing di social media ya. Iya. Menurut aku sih bisa keduanya. Tergantung niatnya juga. Kalau misalkan orang itu pengen memakai social media untuk membangun branding profile-nya sendiri, kan kita kan sekarang tuh zaman udah apa-apa serba digital kan, ya kan? Terus kita pengen orang-orang tuh aware terhadap value kita sendiri. Pastinya kita harus tampilin di social media nggak sih? Dan HRD pun juga pastinya ngelihat background digital, jejak digital dia itu seperti apa, terus habis itu profil dia itu seperti apa di social media. Pastinya itu yang menjadi prioritas kita sendiri. Tapi terkadang ada juga orang yang mungkin pengen pamer aja gitu sebagai rasa satisfying dari dirinya sendiri. Jadi bisa keduanya, tapi tergantung dari niatnya. Oke. Boleh aku lempar ke kiri. Kenji boleh jawab? Ya, aku setuju sama cicinya. Jadi, menurut aku ada dua hal di flexing. Oke, ada yang pertama pamer-pamer mobil, oke difleksikan. Oke. Kedua, ada yang memamerkan kebaikan seperti contoh dia mendapatkan uang banyak, tapi dia salurkan atau orang-orang yang membutuhkan. Seperti contohnya Timothy Ronald. Kita let's say dia bikin sekolah, dia bikin foundation, benar gak? Nah, itu menurut aku bisa jadi inspirasi buat orang lain dari flexing kebaikan tersebut. Gitu aja. Oke, berarti kedua tim setuju ya? Pas. Sepakat. Oke, kalian satu tim aja lama-lama ini. Kita lawan moderator ya. Iya, kalian debat sama aku nih lama-lama. Oke, kita lanjut ya. Aku mau nanya pertanyaan yang lumayan Gen Z dan agak-agak tricky question nih. Standar relationship Gen Z menurut kalian itu realistis atau kebanyakan nuntut sih? Let's say aku bilang standar TikTok ya kalau dibilang-bilang. Kalau anak Gen Z ngomongnya sekarang gitu. Oke, kita biar adil. Aku sebenarnya pengen nanya yang perempuan dulu nih. Aku pengen nanya dong dari tim kiri. Velia, gimana nih menurut pendapat kamu? Standar TikTok ya. Iya, standar relationship di zaman sekarang menurut kamu itu realistis atau kebanyakan tuntutan? Kalau misalnya ngomongin kayak gitu, sebenarnya masih ada yang memang standar-standarnya ini masih ada yang memang dibilang standar baik karena memang bisa bikin sadar kita value-nya apa, tapi ada juga 50%-nya lah atau 40%-nya tuh yang emang udah too much, emang udah kebanyakan aja, emang udah terlalu banyak nuntut, itu tuh ada, tapi nggak nutup kemungkinan juga ada yang standarnya ini bikin cewek-cewek ini kebanyakan sadar gitu kalau misalnya gue juga harus value myself gitu. Oke. Oke, sini aku mau jawab perempuan juga nih. Coba kita dengar dulu. Oke. Tadi pertanyaannya itu dia mengenai standar ya, standar relationship dalam Gen Z. Menurut aku sih sekali lagi ya, kita kan biasanya tuh memberikan apa ya? Sharing pengalaman kan biasanya udah ya bukan melalui apa ya? Udah melalui digital lah ini kan. Iya, benar. Nah, biasanya tuh dia pengen ngadarin perempuan-perempuan lain yang di luar sana gitu tentang kita tuh harus relationship tuh yang baik tuh seperti ini gitu kan. Jadi orang-orang di perempuan sana tuh juga sadar tuh ternyata seperti ini. Tapi tergantung lagi dari preferensi orangnya. Dia tuh pengen pakai standar itu tuh seberapa levelnya gitu. Oke. Misalkan dia langsung levelnya udah segini gitu. Oke. Dia akan menerima kekurangan dari pasangan gue gini. Oke. Kalau misalkan emang dia tuh berpatok penuh dengan standar tersebut, itu sama aja ya memberikan ruang yang sempit gitu. Jadi sebenarnya tergantung lagi dari preferensi orangnya. Baik, oke. Waktu habis, oke. Karena aku udah tanya ke perempuan, aku kasih adil biar
laki-laki bisa menjawab ya, karena biasa di TikTok nih yang bersuara kan juga perempuan. Kita coba tanya tim kiri, menurut Niko gimana? Kalau misalnya pendapat yang laki-laki sama pendapat yang perempuan tadi berbeda, nggak masalah. Nah, ini kan ngomongin standar TikTok ya. Iya benar. Berarti ini bagi aku sih belum pasti ini maksudnya standar TikTok gimana gitu. Standar TikTok, oke, aku generalisasikan deh. Iya. Nah, standar TikTok itu kalau katanya zaman sekarang setiap hari bawa bunga lah buat ceweknya, cowok bayarin tiap hari, terus dibilang itu sudah menjadi bare minimum, antar jemput bare minimum, princess treatment. Nah, seperti itu. Menurut aku sih ya pasti kalau misalkan standarnya gitu, aduh enggak sih. Berarti menurut Niko kebanyakan tuntutan nih. Iya, udah kayak nabi ya gitu. Oke. Misalnya gitu. Jadi kan harusnya kalau di hubungan kan ada kayak timbal baliknya ya. Iya. Cuma satu doang yang aku ini, yang satunya cuma nerima doang, kan bisa bentuk timbal baliknya ini nggak harus tentang materi doang gitu. Bisa hal lain juga gitu. Jadi kalau misalkan standarnya berlebihan kayak gini sih agak gimana ya, maksudnya kayak mau bunga tiap hari. Oke. Kan ada proses juga ya. Oke. Berarti kebanyakan tuntutan. Oke, kalau dari tim kanan aku mau coba dengar Joel yang jawab deh, boleh. Oke, menurutku sih pendengar TikTok tuh kebanyakan tuntutan ya. Karena realistis saja kita bukan hidup di drakor. Karena kebanyakan yang komen di TikTok itu orang-orang suka nonton drakor, terus dia berangkat cowoknya kayak orang Korea ya. Benar. Ngasih segalanya lah buat ceweknya. Padahal realistisnya enggak. Karena hubungan itu perlu kompromi yang menerima kekurangan satu sama lain. Gitu. Oke, berarti setuju kalau itu kebanyakan tuntutan ya. Oke. Setuju. Kita lanjut lagi. Oke, masih ngomongin standar nih, aku lihat-lihat. Standar tinggi dalam pasangan menurut kalian itu self respect atau terlalu milih-milih? Oke. Kita dari kiri dulu. Kenji boleh jawab? Itu self respect. Oke, statement ya, loud and clear. Cewek milih nih cowok ya, pengen bisa cewek maunya cowok yang kaya, cewek pengen cowok yang punya income tinggi. Itu realistis. Lu coba, gue kalau bisa punya anak cewek, cowoknya gak mampu, ya gue gak bakalan kayak dia sama cowok itu. Bener gak? Benar. Makanya realistis aja. Kalau bisa bilang masuk pacaran, ya gak usah punya pacar gitu. Bab. Nah, Oke, self respect, loud and clear statement dari Kenji. Aku mau dengar dari kanan. Niko gimana nih responnya? Tadi pertanyaan self respect Atau terlalu milih? kalau milih. Jawabannya adalah tergantung. Kita harus lihat lagi. Aku nggak setuju sama statement tim 9 nih. Oke, nggak setuju. Oke, nice. Cari cowok yang sukses, cowok yang apa, itu nggak selalu gitu. Kenapa? Kita harus lihat value ceweknya. Oke. Jangan-jangan cewek nggak punya value, maunya cowoknya punya value tinggi. Nah. Itu tuh tidak setara dan tidak sebanding. Hubungan bukan cuma ngomong gimana kita pilih pasangan, tapi kita harus lihat bagaimana value diri kita dengan value pasangan supaya kita bisa menyimbangkan. Jadi kalau kamu bilang kamu pengen satu standar tinggi, valid, tapi kamu juga harus punya nilai tinggi. Jangan cuman bikin statement, bikin standar yang nggak sebanding. Oke, ada respon nggak dari tim kiri? Nggak setuju loh tadi dia. Nggak setuju sama kamu bilang cewek harus cari cowok sukses, ya kan? Ya bergantung lagi. Bergantung, harus value-nya gitu gimana tuh Kenji? Gimana ya? Kalau menurut aku sendiri, Oke, Velia nih mau ngerespon, boleh? gue sendiri, Oke. kalau memang misalnya seseorang udah matokin kalau misalnya standarnya itu harus cowok yang sukses, artinya dia sendiri udah sukses. Kalau misalnya itu balik lagi kayak kata Niko, itu tergantung diri sendiri. Tapi kalau menurut gue, kalau misalnya udah berani buat matokin standar di situ, artinya dia sendiri juga udah di situ. Oke. Udah ada di situ gitu. Baik. Dia berusaha nyari yang bisa sederajat gitu. Baik. Oke.
Berarti value di sini menjadi suatu hal penting ya di dalam pilihan self respect atau terlalu banyak milih ini. Oke, kita lanjut lagi ke opini selanjutnya. Oke, kalian ini adalah tim yang punya tipe ideal atau open aja kalau misalnya ada yang deketin. Nah, ini case-nya misalnya lagi ada yang deketin nih, terus yang deketin kalian tuh kalian lebih prefer kalian itu bisa deket sama dia karena tipe ideal kalian, atau kalau misalnya nggak termasuk tipe ideal ya nggak apa-apa, open aja gitu. Aku mau dengar dari tim kanan dulu. Kamu boleh jawab deh, Vania. Oke, Vina, sorry namanya Vania, sorry banget Vina. kalau menurut aku sih sebenarnya open aja, cuman kita harus punya prinsip. Jadi kayak kita nggak open benar-benar terbuka, tapi kita nggak pentingin dia tuh manfaatnya buat kita apa gitu. Ibaratnya kita realistis aja, tadi kayak Vinci sudah bilang, kita realistis aja. Kalau misalkan mau menerima pasangan, tapi juga harus ada standar, harus ada prinsip. Tapi ya tetap, meskipun ada prinsip, kita juga jangan menekan pasangan kita gitu. Menekan pasangan kita yang artinya tuh kita jadi nggak memberikan kesempatan gitu. Yang kita anggap pas, tapi belum tentu cocok sebenarnya gitu. Jadi sekali lagi aku open, cuman aku butuh prinsip yang pas gitu. Oke, berarti oke. Niko boleh jawab? Ini dalam konteks apa sih ini sebenarnya timnya ini? Iya, pasangan. Oke. Jadi aku ini tipenya lebih kayak ke open aja sih. Open aja, berarti nggak ada tipe ideal nih. Ya kalau ada, cuma maksudnya kalau orang kan kalau berharap semuanya sempurna sesuai apa yang kita inginkan agak susah kan. Mungkin kita bisa nemuin sesuatu yang baik dari orang saat kita coba open diri kita gitu. Kalau misalkan kita udah ketahuan nggak cocok, mungkin membatasi diri adalah hal yang baik sih buat aku sih. Jadi kita sebatas kayak teman aja nggak apa-apa gitu. Ya, jadi kita kan nggak ada salah yang membangun relationship sama orang lain gitu. Oke, berarti open aja ya, nggak Iya, apa-apa open. gitu. Oke, setuju lagi. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir, opini terakhir. Putus itu gagal atau bagian dari proses? Nah, kalau kalian putus nih, itu menurut kalian itu gagal atau bagian dari proses? Kita minta tim kiri dulu yang jawab. Kenji boleh jawab? Oke, menurut gua putus itu bagian dari proses. Gak ada yang namanya gagal, putus. Oke, gini deh kita simpulin. Lu kalau misal pacaran, lu udah bayarin cewek lu kemana-mana, itu lu yakin nikah apa enggak? Bener gak? Gak yakin buat nikah. Jadi putus itu proses, bukan gagal. Karena kalau misal lu putus, lu gak bakal pacaran lagi. Itu sih gila ya. Oke, tapi gua kalau bisa putus, ya gua ambil yang harus gue perbaiki apa buat nanti next stay in relationship. Oke, Yang sabar. sabar ya. Kita lanjut. Coba Yoyo jawab dong. Oke. Aku setuju pendapatnya si Kenji ya, karena di dalam hubungan itu kita perlu ngambil baiknya aja gitu. Kalau udah putus ya udah jangan gamon, jangan merasa gagal. Kita jadi pembelajaran aja gitu supaya di next hubungan kita jadi lebih baik. Kita koreksi diri kita apa yang kurang di hubungan sebelumnya dan jangan lakukan hal yang sama gitu supaya hubungan depan kita bertumbuh dan berkembang, bukan gagal. Oke, wow, oke. Ternyata kata-katanya dari kalian semua bijak banget ya dilihat-lihat nih. Karena masih ada beberapa waktu lagi, aku mau coba tanya. Tapi kita nggak bahas relationship lagi nih. Kita bahas fresh graduate. Menurut kalian harus langsung kerja atau bangun bisnis dulu? Tadi ada tim kiri udah. Coba dari tim kanan aku mau dengar opini Niko. Waduh, ya. Jadi jawabannya tergantung ya. Tergantung lagi sih orang gimana. Setiap fresh graduate juga lahir misalnya lulus dari sarjana yang beda-beda, Benar. yang belakangnya beda-beda. Kalau dia rasa dia bisa bangun bisnis, itu is a choice. Bangun bisnis menjadi entrepreneur itu adalah satu hal yang satu langkah lebih maju daripada kita jadi staff. Benar. Betul. Tapi kalau misalnya kita tidak mampu, kita belum bisa, it's okay banget untuk cari kerja dulu. It's okay banget untuk kumpulin modal dulu, untuk kumpulin pengetahuan dulu, tapi baru kita bangun bisnis. Karena hidup tuh nggak cuma satu arah aja, nggak cuma ke bisnis, kita bisnis aja. Tapi kalau misalnya semua yang bikin bisnis gitu nggak dibeli kan juga nggak bisa ya. Jadi ya seimbangin aja sama kompetensi diri sama kemampuan diri kamu. Oke, coba aku lempar ke tim kiri. Velia boleh jawab?
Kalau dari aku sih realistis ya. Oke. Mau berusaha realistis dulu. Oke. Kalau misalnya fresh graduate, otomatis dia baru lulus. Bener. Dia baru banget lulus. Kalau dia mau mulai bisnis, modalnya apakah sudah siap? I see. Kalau memang misalnya modal sudah siap, apakah bisa langsung berjalan? Gak ada yang instan, beda yang instan. Benar. Of course gak ada yang instan. Tapi kalau memang misalnya minim pengalaman, itu apakah jatuhnya jadi dari kubu sendiri? Jadi lebih baik bisa lebih banyak. Berarti lebih prefer fresh graduate langsung kerja aja dulu ya. Kumpulin pengalaman sebaik-baiknya. Oke, tim kanan ada mau tambahan atau setuju? Aku sih silakan. Aku sih setuju aja. Setuju, oke. Karena kita sekali lagi kan meskipun kita fresh graduate, kita mungkin gak punya pengalaman, tapi mungkin ada aja yang punya pengalaman dan ada kapabilitas, fasilitas dan juga dia itu adalah pewaris ban perintis ya. Jadi bisa-bisa aja untuk buka usaha sendiri ya. Cuman sekali lagi tergantung dari preferensi orangnya. Apakah dia punya tadi yang dibilang apakah dia punya modal yang cukup atau enggak. Kalau misalnya nggak punya modal yang cukup ya sama aja sia-sia gitu kan. Oke. Kalau usahanya gimana dapat profitnya dari mana seperti itu. Oke, baik. Kalian suka sekali sepakat. Jadi kita lanjut aja. Oke, lanjut lagi. Kerja stabil tapi boring atau bisnis tapi nggak pasti. Menurut kalian gimana tuh? Kita mulai dari tadi tim kiri udah ya. Tim kanan dulu. Yoel boleh jawab deh. Kerja pasti tapi boring atau bikin bisnis sendiri tapi nggak nentu. Iya. Jadi bisa pakai pertanyaan sebelumnya ya. Kalau jadi startup itu kan pekerjaan pasti. Terus kalau entrepreneur belum tentu bisa gagal bisa berhasil. Nah menurutku itu merupakan bagian proses nih. Kedua itu ya. Pertama kita perlu kerja yang pasti dulu buat ngumpulin modal, pengalaman. Kan kita nggak tahu nanti kalau misalnya kita bikin bisnis gimana manage uangnya, work from-nya gimana. Terus kita perlu jadi staff dulu supaya kita dapat pengalaman, lalu kalau misalnya modal cukup kita bikin bisnis sendiri supaya kita nggak harus gagal baru belajar. Oke, kita lempar ke kiri. Kenji dong jawab, boleh dong. Waduh. Bener, gue awal ya emang harus kerja dulu. Cuma gue pribadi, gue tuh gak pernah mau yang namanya kerja stabil. Lu ngerti gak sih kerja stabil itu gak ada di dunia. Lu kerja gaji UMR kan sih, naik gaji berapa persen lah per tahun. Tapi inflasi aja udah makin gede gitu kan tidak. Lu kalau gerus inflasi gaji lu makin lama, itu fakta. Nah maka dari itu gue mending bisnis. Di sini cuma dua deh, lu mungkin udah kalau misal kopi, ya udah bangun lagi udah. Lu mau sampai kapan gitu stabil terus sampai terus inflasi? Itu kan nggak make sense gitu. Jadi lu harus realistis gitu. Oke. Kenji bersemangat sekali ya. Oke. Tim kanan ada tambahan? Mau balas? Boleh banget nih. Oke, kalau ngomongin kerjaan stabil, Oke. itu konteksnya bisa banyak ya. Oke. Kalau misalnya ngomong sekarang tadi kerjaan pasti tapi boring ya. Iya. Boring dalam konteks apa? Apakah dalam konteks gaji atau dalam konteks apa? Atau konteks lainnya? Gimana kalau misalnya kita bisa bikin pekerjaan ini menjadi satu hal yang maksudnya sudah pasti dengan kita, sudah stagnan, sudah tahu kita hasilnya, tapi kita bisa bikin boring itu menjadi satu hal yang baru, boring itu menjadi satu hal yang lebih berkembang. Gak cuma ngomongin gaji, kita bisa dapat gaji yang lebih tinggi, kan boring itu bisa banyak konteks ya. Nah itu menurut aku lebih relevan, lebih aman dibanding kamu buka usaha tanpa pengetahuan atau tanpa ilmu yang cukup. Oke. Pada akhirnya mungkin kamu jadi tadi chance adalah untung dan rugi. Syukur-syukur kamu untung, tapi kalau kamu rugi, siapa yang bisa bantu kamu? Oke. Berarti aku bisa jawab sebenarnya mungkin boringnya itu lebih ke mungkin rasa burnout, rasa capek, kayak gitu-gitu aja gitu kerjaannya. Gitu. Kenji mau nambahin lagi nggak? Ya kalau aku tanya kalau jadi ya. Oke. Siap. Oke. Kalau misalnya kita rugi, siapa yang membantu kita? Diri kita sendiri. Aku punya pengalaman di balik bisnis. Oke, aku rugi. Saya bilang sangat banyak kalau seperti itu pakai duit pribadi aku. Cuman aku balik lagi. Aku tahu kemampuan aku nggak bisa menang dulu. Oke, aku ngumpulin modal lagi dikit dan kerja dulu karena POL, baru bisa aku stable di bisnis. Sekarang bisnis aku lumayan bro. Jadi daripada aku disuruh kerja stabil, bosen tiap hari,
angkat monitor, dimarahin bos selama 40-30 tahun sampai pensiun. Aku mending rugi, tapi berhasil rugi. Oke. Mantap, mantap, mantap. Oke, nggak kerasa kita udah di penghujung video ya teman-teman semua. Aku di sini sebagai moderator seru banget ngedengerin perbedaan opini, kesepakatan bersama kalian yang banyak itu. Aku seru banget dengernya dan aku penasaran nih teman-teman Exonity itu menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi tuh gimana sih? Jangan lupa drop pendapat kalian di kolom komentar dan see you on the next video di Real Talk lagi. Kita bakal bahas pertanyaan-pertanyaan dan opini-opini yang lebih seru lagi ya teman-teman. Dadah semua.